Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hipertensi. Di sini saya akan membahas tentang makalah hipertensi dengan anggota tim. Yang pertama, saya sendiri Wahyu Puji Astuti dengan NIM 2233056P. Yang kedua, ada Desti Fajaria dengan NIM 2233076P. Yang ketiga, ada Jenny Alvisa dengan NIM 2233054P. Yang keempat, ada Novan Giovanni dengan NIM 2233072P. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hipertensi. Apa sih pengertian dari hipertensi? Yang kita ketahui bahwa hipertensi adalah peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah secara terus-menerus dalam satu periode. Nah, hipertensi itu sendiri terdapat dua faktor yang ditentukan. Yang pertama, faktor primer dan juga faktor sekunder. Primernya itu adalah penyebabnya belum diketahui, sedangkan faktor resikonya itu adalah obesitas, merokok, alkohol, minum minuman keras. Sedangkan faktor dari sekundernya itu adalah penyebabnya itu adalah adanya gangguan estrogen, penyakit ginjal bawaan. Patofisiologi dari hipertensi yaitu adalah curah jantung yang meningkat karena keadaan yang meningkatnya frekuensi jantung, volume sekuncup atau keduanya, fisturasi darah yang meningkatkan dan penurunan ukuran lumen pembuluh darah, dapat meningkatkan resistensi reverber. Ventrikel kiri mengalami hipertrofi dan dilandasi dengan kegagalan jantung. Kegagalan jantung inilah dapat terjadi ketika keadaan hipertrofi tidak lagi mampu mempertahankan curah jantung yang memadai, sehingga tekanan darah dalam tubuh meningkat dalam waktu tertentu. Selanjutnya, manifestasi klinik dari hipertensi ini. Yang pertama, hasilan tekanan darah meningkat 2 kali dalam pengukuran. Yang kedua, nyeri kepala. Yang ketiga, nausea dan vomitus. Yang keempat, epitaksis. Yang kelima, bridge. Yang keenam, pusing dan kelelahan. Yang ketujuh, penglihatan kabur. Yang kedelapan, nokturia. Dan kesembilan, edema. Komplikasi dari hipertensi ini sendiri yaitu dapat terjadi yang pertama kepada jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner, yang kedua pada otak, resiko stroke, kalau kepada ginjal yaitu kerusakan pada ginjal, kalau kepada mata itu bisa terjadinya kebutaan. Selanjutnya, penataan laksanaan medis untuk hipertensi ini sendiri. Ada dua, yaitu secara terapi non-farmakologis dan yang kedua, terapi farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis, yaitu bisa dengan pengukuran diet dengan tekanan darah, pengaturan diet untuk tekanan darah. Yang kedua itu adalah penurunan berat badan. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, memperbaiki gaya hidup. Kalau untuk farmakologis itu sendiri dapat dilakukan dengan bantuan obat-obatan dengan resep dokter dan bantuan tenaga medis lainnya. Itu adalah pengkajian keperawatan. Yang pertama dapat dilakukannya anamnesa, yaitu adalah dengan identifikasi klien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu pada klien, riwayat penyakit pada keluarga klien. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan cara palpasi, yang kedua dengan cara perkusi, yang ketiga dengan cara auskultasi, yang keempat dengan cara infeksi. Baiklah, selanjutnya diagnosa yang diambil yaitu adalah resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung dan juga nyeri yang berhubungan dengan tekanan darah. Selanjutnya, yaitu adalah intervensi atau tindakan yang akan dilakukan dari hasil diagnosa yang telah kita ambil tadi. Sesuai dengan buku luaran keperawatan Indonesia, yaitu adalah setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat kesadaran meningkat, kognitif meningkat,
sakit kepala menurun, gelisah menurun, kecemasan menurun, antusias menurun, demam menurun, tekanan arteri rata-rata menetap, tekanan intrakranial membaik, tekanan darah sistolik dan diastolik membaik, dan yang terakhir yaitu ada refleks saraf membaik. Untuk kasus pemicunya yaitu adalah setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, diharapkan perfusi cerebral meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama, kognitif meningkat, yang kedua, tekanan arteri rata-rata meningkat, yang ketiga, tekanan intrakranial membaik, dan yang keempat, tekanan sistolik dan diastolik membaik. Langkah terakhir dalam penyusunan untuk pembuatan asuhan keperawatan yaitu adalah evaluasi keperawatan. Setelah dilakukannya evaluasi keperawatan, yang pertama, selama dilakukannya tindakan keperawatan 3 kali pertemuan, diharapkan perfusi jaringan cerebral meningkat dengan normal. Yang kedua, selalu melakukan pemeriksaan tekanan darah setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, klien harus siap menerima informasi yang diberikan oleh perawat tentang hipertensi. Yang keempat, klien harus siap berperilaku gaya hidup sehat. Yang kelima, semua yang dialami klien dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Setelah melakukan asuhan keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, lalu menentukan diagnosanya, lalu memberikan intervensi, lalu melaksanakan tindakan apa yang akan kita berikan kepada pasien, lalu kita melakukan evaluasi untuk pasien tersebut, dan kami telah melakukan evaluasi akhir dari asuhan keperawatan tersebut. Selanjutnya kami mencari beberapa jurnal untuk referensi dan penerapan kami yang terdapat pada PPT kami tersebut. Latar belakang dari masalah penelitian ini yaitu adalah penerapan slow nose breathing terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Slow deep breathing merupakan salah satu jenis relaksasi yang dapat dilakukan pada penderita hipertensi. Hipertensi pada remaja di Kabupaten Semarang karena belum banyaknya yang menyadari penyebab munculnya hipertensi pada usia dewasa dan selanjutnya populasi dan sampling. Populasi dan sampling pada penerapan slow deep breathing terhadap tekanan darah yaitu adalah diambil sebanyak 2 orang pasien. Sedangkan hipertensi pada remaja di Kabupaten Semarang dengan sampel penelitian sebanyak 147 siswa. Cara pengumpulan datanya, yang pertama pada penerapan yang pertama yaitu dengan menggunakan desain studi kasus. Sedangkan pada remaja di Kabupaten Semarang yaitu dengan menggunakan pendekatan observasi. Selanjutnya yaitu adalah alat ukur. Alat ukur yang digunakan pada penerapan slow deep breathing yaitu adalah tekanan darah pada pasien yang meliputi SOP penerapan slow deep breathing dan lembar observasi klasifikasi hipertensi menurut Report of the Joint National Committee. Sedangkan pada remaja di Semarang dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran fisik. Analisis data yang diambil dari penerapan yang pertama yaitu adalah hipertensi menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan analisis data pada sampel yang kedua yaitu dengan cara distribusi frekuensi secara univariatif. Saran dari hasil jurnal dan penelitian yang telah dilakukan yaitu adalah perlu dilakukannya upaya pencegahan sejak dini yang berkaitan dengan pola makan, gaya hidup, perubahan pola makannya, pembatasan penggunaan garam, mengurangi makanan yang mengandung soda kue, bumbu penyedap, dan pengawet makanan. Serta mulailah untuk olahraga teratur dan menghindari stres.